Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Robbani Pekanbaru, sekaligus Jamaah Tauhid Robbani Kota Aceh Cane, yang mana pada malam hari ini dengan siaran langsung yang terhubung dari Pekanbaru ke Aceh melihat dan menyaksikan secara langsung acara seni budaya Silat Insani gelombang ke-32 serta Tauhid Robbani negeri Malaysia dan Singapura serta Tauhid Robbani yang ada di Nusantara ini. Para muhibbin, para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Apabila rohani dan jiwa setiap hamba tidak lagi diganggu, diramaikan, dirantai dan belenggu oleh dunia dan akal fikirnya, maka ketika itulah setiap hamba itu mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Orang yang telah mampu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu menandakan bahwa sesungguhnya ruhani dan jiwanya itu telah benar-benar jinak dan patuh mengikuti maunya Allah. Makanya Allah katakan famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, yang mana rohani dan jiwanya tidak lagi diramaikan, diganggu, dijajah dan dibelenggu oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, fahuwal muhtadi, maka dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka jalannya Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Siapa yang telah benar-benar aku pilih dia untuk menjadi hambaku, kata Allah, yang mana dia telah istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, maka aku akan membimbing dan menuntun hatinya. Aku akan masukkan nur rahasia diriku itu ke dalam hatinya, kata Allah. Ketika Allah telah memasukkan, telah memancarkan rahasia nur rahasia dirinya ke dalam hati kita ini, disitulah keyakinan kita itu kepada Allah yang kita imani selama ini betul-betul keyakinan yang sudah isbatul yakin. Orang yang telah memiliki keimanan yang isbatul yakin, Bapak Ibu, maka dia tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang dan khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Karena itulah bukti bahwa dia itu telah diangkat oleh Allah derajat dirinya menjadi wali dan kekasihnya. Maka Allah telah menceritakan dan mengkhabarkan siapa sebenarnya yang telah menjadi wali dan kekasih Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, kata Allah, yang mana rohani dan jiwanya itu tidak pernah gampang, tidak pernah khawatir dan ragu dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini.
Kenapa dia tidak pernah gampang ragu dalam menjalankan kehidupan di alam dunia? Karena dia mampu menilik dan memahami setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami ini. Itu adalah sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah kepada diri kita. Kita yang menjalani cerita Tuhan. Kalau kita yang menjalani cerita dan sandiwaranya Allah, maka Allah itulah sebenarnya sebagai sutradaranya. Allah itulah sebenarnya sebagai skenarionya. Kalau Allah sebagai sutradara skenario dan kita hanya menjalankan suatu cerita dan sandiwaranya Allah, maka disitulah hati dan rohani kita itu tetap selalu hadir bersama Allah itu. Makanya Allah katakan apa? Orang yang telah menjadi wali dan kekasih aku, kata Allah, walahum yahzanun. Di samping dia tidak pernah khawatir dan gampang dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, menjalankan cerita dan sandiwaranya aku, dia juga tidak pernah khawatir dan bersedih hati dalam menjalankan kehidupan di alam akhirat. Karena dirinya sebenarnya sebelum memasuki alam akhirat itu, dia telah menyerahkan dirinya bulat-bulat utuh kepada Allah zahir dan batin. Siapa yang telah menyerahkan rohani dan jiwanya kepada Allah zahir dan batin bulat-bulat, Bapak Ibu? Kok bahasa ustadznya Bapak Ibu, bule ini lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Betul-betul podo hati itu, bule hati itu Bapak Ibu. Tak bimbang dan tidak ragu dia. Buktinya kata Allah, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Buka nanti surat Jin ayat 13 kalau nggak salah, benar itu. Angka jitu itu dah. Siapa yang sudah benar-benar mahabbahnya kepada aku, cintanya sudah diserahkan dirinya kepada aku zahir dan batin, kata Allah. Andai kata aku kurangi kebaikan pada dirinya, dan andai kata aku timpakan dan aku berikan kepada dosa, dia tidak pernah gampang dan khawatir. Karena yang dia tuju di dalam hidup itu, ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Yang dia cari dalam hidup itu adalah Allah Ta'ala sebagai pemegang rahasia diri kita ini. Kalau Allah adalah sebagai pemegang akan rahasia diri kita, karena dia adalah wujud yang tunggal. Dia adalah wujud yang ahad, esa, tiada berbilang. Hanya dia satu-satunya. Karena kita ini asalnya daripada dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa alam dan diri kita, Bapak Ibu, asalnya daripada Allah. Maka tentu akan pulang dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya, situ pulangnya. Di mana hilang, di situ dicari. Kalau kita sudah memahami dan menyadari bahwa asal kita ini adalah Allah dan kembali kepada Allah, maka temui Allah itu. Cari Allah itu. Kalau kita sudah menemui dan mencari Allah, dan kita sudah menemui Allah yang kita cari itu, maka apa kata Allah? Siapa yang telah menemui akan diriku sebelum habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia ini, wa anna ila rabbikal muntaha, berhentilah kamu di situ. Jangan cari juga aku lagi, karena aku sudah wujud, aku sudah nyata, aku sudah menjadi akan rahasia dirimu. Maka tiliklah ke dalam diri, senter ke dalam diri. Orang yang mau menilik dan menyenter ke dalam dirinya, pasti dia mampu memahami dan menemui siapa sejati dirinya yang sebenarnya. Rupanya Allah itu, Bapak Ibu, bersembunyi di dalam terang. Betul-betul Allah itu bersembunyi di dalam terang. Siapa yang mampu memahami akan keberadaan Allah yang bersembunyi di dalam terang, tentu adalah orang yang telah mengenal akan tajalli rahasia Allah itu yang wujud dan yang tunggal semata-mata. Maka disitulah Allah membukakan tabir rahasia dirinya. Supaya Bapak Ibu kita ini tidak tertipu untuk mengenali akan Allah itu yang bikuli sayin muhit.
bahwa Allah itu sudah meliputi akan sekalian alam ini. Maka di situ Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Wal awalu, wal akhiru, wal zahir, wal batin. Akulah diri yang awal, kata Allah. Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya segala yang ada ini, dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang awal ini. Kalau dia lebih dahulu dari segala yang awal, lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan, maka segala yang awal, segala yang wujud, itulah nyatanya akan kezahiran dirinya. Wal akhiru, dan dialah diri yang akhir. Diri yang akhir, yang diri tidak ada pangkalnya. Diri yang tidak ada kesudahannya. Dan dia juga menjelaskan dirinya. Waz-zahir wal batin. Dialah diri yang zahir. Zahirnya Allah itu nyata. Wujud pada segala yang ada ini. Walaupun Allah itu menjelaskan wujud nyata dirinya pada segala yang ada adalah laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadis. Tapi ingat, kata Allah, karena aku cuma yang wujud, aku cuma yang tunggal, aku cuma yang ada dan yang esa, maka segala yang wujud, segala yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah bentuk nyatanya akan kezahiran diriku yang tunggal dan yang ahad itu. Itulah diri yang awal itu. Wal batin, dan akulah diri yang batin. Batinnya Allah itu tidak tersembunyi, Bapak Ibu. Batinnya Allah itu benar-benar zahir dan nyata pada segala yang ada ini. Maka disitulah baginda Rasul menjelaskan tentang rahasia kewujudan Allah itu, bahwa Allah itu bertakwil dalam segala bentuk dan rupa. Maka sebagai seorang mukmin yang telah bersinar rahasia nur Allah di dalam dirinya, maka dia mampu memandang akan tajalinya Allah itu pada segala yang ada ini. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Tajalinya Allah itu sudah wujud dan sudah nyata pada segala yang ada ini. Namun kesempurnaan nyatanya tajalinya Allah meliputi pada segala yang ada, Bapak Ibu. Sempurnalah pada diri setiap insan. Ini yang Allah katakan. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabb itu, Tuhanmu itu, aku ini sudah wujud dan nyata meliputi akan diri setiap insan. Kalau Allah itu sudah menjelaskan bahwa dirinya telah sempurna meliputi akan diri setiap insan, maka disitulah Nabi memberikan pedoman dan petunjuk bagi diri kita ini. Siapa yang ingin menemui dan berliqah dengan Allah, siapa yang ingin bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka tiliklah ke dalam diri ini. Baco alam pada diri. Baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Inilah pesannya baginda Rasul kepada kita. Supaya kita ini senantiasa menyelami akan rahasia sejati diri kita ini. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, tidak mau dia menyentuh dan menilik ke dalam dirinya, faqad dolalan baidah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka supaya mudahnya kita menilik Tuhan, maka tiliklah ke dalam diri ini. Dengan cara bagaimana? Belajarlah kita siapa diri kita yang sebenarnya. Munculkan rasa ingin tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Kalau sudah muncul rasa ingin tahu siapa diri kita ini sebenarnya, maka disitulah Allah memberikan hidayah dan petunjuk jalan bagi diri kita untuk kita bisa menemui siapa sejati diri kita yang sebenarnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Siapa yang telah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui aku, dia tilik ke dalam dirinya. Maka aku bentangkan hidayah dan petunjuk itu ke dirinya, sehingga dengan hidayah dan petunjuk itu, dia paham dan tahu siapa aku dan siapa dirinya. Ketika kita sudah mengenal siapa kita dan siapa Tuhan, maka ketika itulah Bapak Ibu, hidup kita ini benar-benar 1000% telah diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Inilah orang yang masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ini Allah ingatkan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Secara totalitas, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah hati, jangan paruh-paruh hati Bapak Ibu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami bagaimana kita ini benar-benar masuk ke dalam Islam itu secara kafah itu. Sebab orang yang sudah masuk ke dalam Islam itu secara kafah, zahir dan batin Bapak Ibu, itu ibarat lawi Allah menjadi kapa Bapak Ibu. Le nggak ngerti Bapak Ibu bahasa Ustaz tuh. Lawi Allah menjadi kapa. Kalau lawi lah menjadi kapa, le kemungkinan Bapak Ibu kan karam di situ. Kalau lawi lah jadi kapa, laut Bapak Ibu. Sudah jadi perahu, sudah jadi kapal, tidak tenggelam Bapak Ibu, karena lautnya sudah jadi kapal. Maka siapa yang sudah menemui akan rahasia sejati dirinya, insya Allah Bapak Ibu tidak akan karam, tak tenggelam itu. Ya, disitulah kita mesti memahami, menemui akan sejati diri kita ini. Pandang depan kaca nampak diri kita, membelakang dari kaca nampak diri kita, itulah putus gaji itu dah. Apa makna yang sebenarnya? Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Titik-titik ilal akhir. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu kana lakum adu mubin. Itu ujungnya. Kita coba memahami Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu. Masuklah kamu fi silmi. Ke dalam Islam itu kafah. Secara keseluruhan. Jadi yang Allah panggil, yang Allah seru di dalam ayat ini Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu, kata Nabi, adalah antu'minu biru'yatillah. Jadi orang yang beriman itu, antu'minu biru'yatillah. Orang yang telah mampu menyaksikan Allah yang sempurna wujudnya pada insan ini. Itu yang dipanggil, itu yang diseru Allah itu. Makanya syarat orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang beriman kepada Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Kalau seseorang itu dikatakan orang yang beriman, 3 syarat itu mesti ada pada dirinya. Yang pertama syarat itu iqraru bilisan. Mengikrarkan pada lisan. Yang kedua tasdiqu bil qalbi. Ditasdikkan di hati. Dan yang ketiga itu adalah wal amalu bil arkan. Melaksanakan dengan amal perbuatan. Syarat yang pertama orang yang beriman itu iqrar bil lisan, diucapkan, dilafazkan dengan lisannya. Apa yang diucapkan, apa yang diikrarkan pada lisan, itu adalah asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah kesaksian kita. Itulah ijazahnya sebagai seorang mukmin di hadapan Allah. Benar-benar mukmin indallah, bukan mukmin indan nas. Banyak orang mukmin indan nas, tapi belum mukmin indallahnya. Kenapa banyaknya mukmin indan nas tapi tidak mukmin indallah? Mukmin indan nas, dia hanya ikrar berlisan, tapi dia belum memahami. Dia belum mentasdikkan apa yang diikrarkan itu. Maka ikrar berlisan itu yang mesti kita pahami lebih awal Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya syahadatain itu. Kesaksian kita. Makanya syahadatain yang kita ikrarkan itu ada dua. Ada namanya syahadat tauhid. Kedua ada namanya syahadat rasul. Yang pertama Bapak Ibu, syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu apa lapasnya ma Allah? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini namanya syahadat tauhid. Aku bersaksi tidak ada ilah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata. Ini diikrarkan. Ini dilafazkan, ini diucapkan. Yang kedua, namanya syahadat rasul. Syahadat rasul itu apa lapasnya Bapak? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa yang kita ikrarkan benar-benar sudah tasdiku bil qalbi. Sudah tertanam, sudah terhunjam, sudah berakar di dalam hati ini. Yang hati itu Bapak Ibu, letaknya hati Bapak Ibu ketika mentasdikan itu, hatinya Bapak Ibu itu benar-benar berada di dalam rahasia hakikat diri. Situ duduknya tasdik tuh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lapaskan, kita tahu orangnya. Jangan hanya tahu nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Siapa yang mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama? Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak yang menyembahku, yang mengatakan dia telah mengenal aku, tapi sayang kata Allah. Yang disembahnya, yang dikenalnya, yang ditasdikkannya dalam hatinya selama ini. Karena dia tidak mengenal aku. Padahal aku ini kata Allah, bukanlah huruf, bukanlah lafaz, bukanlah kulimah Allah. Nih Bapak Ibu, nih, jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Itu mesti pahami itu. Jangan bertuhan kepada huruf alif lam lam ha. Kalaulah kita asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Allah yang kita maksudkan adalah lafaz Allah, huruf Allah, alif lam lam ha. Ini yang kita katakan Allah. Lalu kita tanam ke dalam hati kita. Kita tanam dalam akal pikir kita. Karena ini Rabb kita. Maka kesitulah Allah katakan, kita telah menjadikan huruf dan kalimah Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ini yang Ustadz maksudkan, dia hanya tahu nama, tapi tak mengenal diri yang punya nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu Esa Bapak Ibu. Dia sebut mik, ini wujudnya, ini orangnya nih ha. Sebut spidol, ini wujudnya, ini orangnya. Sebut papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut Allah mana wujud dan yang mana orangnya. Ini mesti paham. Kalau tidak, belum kita mentasdikkan apa yang kita ucap itu Bapak Ibu. Sama nanti imannya iman burung beo, burung kakak tua. Datang orang ke rumah
majikannya, "Assalamualaikum, selamat siang Tuan." Ketika majikannya datang ke rumah, telat. Udah sampai jam 10 malam, akad Pak Burung Beo tadi, "Selamat siang Tuan." Ala jale malam siang juga sabuiknya. Kenapa? Apa yang disebutnya, apa yang dilapas oleh burung beo tadi, dia tidak tahu dan dia tidak mengerti, hanya pandai menyebut saja Bapak Ibu. Beriman kepada Allah itu bukan dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Betul-betul beriman kepada Allah itu mengenal akan diri yang punya nama zahir dan batin, sehingga kita benar-benar tidak berjarak dengan Tuhannya. Kalau dikatakan jauh tidak ada berantara, kalau dikatakan dekat tidak bersentuhan. Kenapa? Karena dialah yang wujud yang tunggal semata-mata. Tidak ada sesuatu selain dirinya. Oleh karena itu, jangan sandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, maka siapa sesuatu itu? Sesuatu itu, itulah nyatanya akan diriku yang maha tunggal dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Itulah bentuk tahwil aku, kata Allah. Dudukkan dahulu syahadat ini. Kalau tidak benar syahadatnya, maka syahadat kita ini syahadat palsu. Ya, syahadat palsu. Nah, kita masuk ke dalam Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana cara kita memahaminya secara makna hakikat? Secara hakikat dulu nih. Secara makna hakikat. Memahami ini. Hakikat. Makna secara hakikat itu tentu ada dua wujud tuh. Ada Allah, ada Muhammad. Nih, dua wujud tuh. Ada Allah, ada Muhammad. Kalau ada Allah dan ada Muhammad, siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan siapa pula yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun asyhadu alla ilaha illallah itu adalah syahadat tauhid, tapi yang mengucapkan adalah Muhammad. Apa kata Muhammad? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, kata Muhammad, tidak ada ilah yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah. Itu Muhammad tuh. Makanya kenali Muhammad tuh. Ya. Setelah Muhammad mengucapkan syahadat, setelah dia bersaksi, maka ketika itu Allah juga balas kesaksian Muhammad itu. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah syahadat Rasul, namun yang mengucapkannya itu adalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, kata Allah, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul dan hambaku. Makna dibalik itu secara kias. Nah, ini makna dibalik dua kalimat syahadat secara kias dan perumpamaan. Kalau dikiaskan bahasanya, diri yang zohir. Nah, mana diri yang zohir? Muhammad ini disebut namanya diri yang zohir. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin. Mana diri yang batin? Allah itulah yang disebut namanya diri yang batin. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Muhammad menyatakan Allah, Allah pun menyatakan Muhammad. Ini makna secara hakikatnya. Ya. Makanya pada saat kita membaca dua kalimat syahadat itu, pahamilah yang sebenar-benarnya secara makna hakikat. Diri yang zohir menyatakan diri yang batin menyatakan diri yang zohir. Diri Muhammad menyatakan diri Allah menyatakan diri Muhammad itu.
pada diri kita ini. Tuh. Memandangnya itu pada diri. Meniliknya itu pada diri. Menyentarnya pada diri. Mana diri yang zahir pada diri? Diri yang zahir pada diri inilah yang disebut namanya tubuh jasmani. Nih Muhammad tuh. Mana diri yang batin? Diri yang batin pada diri itu nyata pada ruh. Maka ruh itulah diri yang batin, tubuh itulah diri yang zahir. Tubuh menyatakan ruh, ruh juga menyatakan tubuh. Muhammad menyatakan Allah, Allah menyatakan Muhammad. Yang zahir menyatakan yang batin juga menyatakan yang zahir. Nih, syahadat. Makanya duduknya musyahadah di situ. Saling intai mengintai, saling intip mengintip sudah. Kemusyahadah tuh yang bermuwajahah, inni wajjahtu wajhiyya. Aku hadapkan wajahku kepadanya. Muhammad menghadapkan wajahnya kepada Allah. Allah juga menghadapkan wajahnya kepada Muhammad. Saling pandang memandang. Itu maknanya secara hakikat tuh. Namun ketika kita telah memahami Allah yang ahad, Allah yang tunggal, Allah yang esa, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Maka ketika itu secara makna ma'rifat, nah lihat, secara makna ma'rifat, karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang ada. Sebab kalau ada Allah, ada Muhammad, ada Allah, maka syirik jatuhnya. Apabila bertemu Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, mesti mati salah satunya. Ini bahasa cara penyampaiannya. Mesti fana salah satunya. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, siapa Muhammad dan siapa Allah itu? Ya. Muhammad itu wujud dirinya tuh. Siapa Allah? Allah itu dirinya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu zahirnya Allah. Siapa Allah? Allah itu batinnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu sifatnya Allah. Siapa Allah? Allah itu zatnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu tubuhnya Allah. Siapa Allah? Allah itu ruhnya Muhammad. Esa Bapak Ibu. Kalau Esa, lalu bagaimana cara mengambil pahamnya secara makna ma'rifat itu? Karena tak boleh ada dua wujud di situ. Kalau dia Esa, dia adalah tunggal. Aku dirinya, Muhammad itu wujud aku. Maka ketika itu secara ma'rifat, Allah lah sebenar-benarnya yang bersaksi, menyaksikan akan dirinya sendiri. Dia yang melihat kesempurnaan dan kebesaran dirinya sendiri pada dirinya surang. Surang lah tahu tuh. Sendiri kata Pak Ardi, surang tuh denai. Ambo deyen. Itu maknanya. Aku beraku-aku di dalam keakuan diriku. Kalau Allah itu beraku-aku dalam keakuan dirinya, dia yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Karena tidak ada diri yang lain di sana. Maka makna asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya, aku bersaksi atas diriku sendiri. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan Allah diriku. Lebih tajam lagi ke dalam maknanya. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu aku. Lalu apa katanya lagi? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud aku. Lebih tajam lagi maknanya. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu adalah aku.
Akulah yang Muhammad itu. Disitulah dia menyaksikan akan dirinya sendiri di situ. Ini yang kita ikrarkan Bapak Ibu. Ini yang dilafazkan. Namun apa yang kita lafazkan, apa yang kita ikrarkan, kita mesti mengenal, kita mesti menyaksikan, kita mesti paham dan mengerti siapa Allah dan Muhammad itu. Allah itu diriku, Muhammad itu wujudnya aku. Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu cerminku, akulah yang bercermin itu. Makna hakikat semuanya itu. Yang cermin itu aku. Akulah yang bercermin itu yang sebenarnya. Kenapa? Karena aku yang memandang, aku yang melihat dan menyaksikan atas diriku sendiri.